Semangat pagi di hari Jumat 12 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, geting nyanding. Demikian ungkapan Jawa yang kita pergunakan untuk tema dan judul perenungan sabda hari ini. Terdiri dari dua kata, geting dan nyanding. Yang pertama, geting berarti membenci. Dan kata yang kedua, nyanding, berasal dari kata dasar sanding, yang berarti berdampingan. Dari istilah geting nyanding, secara umum kita memperoleh pengetahuan siapa yang semula membenci sekarang menjadi akrab, menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan bisa menjadi pasangan. Anggota keluarga Allah, orang yang terlalu membenci umumnya juga selalu untuk ingin mencari tahu tentang apa saja yang sedang dilakukan oleh yang dibenci tadi. Maka tak heran hal tersebut kemudian membuatnya menjadi lebih banyak tahu tentang orang yang dibenci tadi. Pada akhirnya justru menjadi senang ketika tahu betul tentang hal-hal yang banyak tadi tentang orang yang dibenci, berubah menjadi senang. Bahkan tidak hanya senang, bisa semakin lekat, bisa semakin akrab, menjadi teman, sahabat, sampai menjadi pasangan, seperti yang saya aturkan di depan tadi. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus pernah sangat membenci Yesus, Sang Mesias. Tentang kemesiasan Yesus dinubuatkan di dalam hukum Taurat, dinubuatkan di dalam kitab suci orang Yahudi. Dan memang Saulus adalah orang yang selalu belajar tentang kitab suci agama Yahudi dan hukum Taurat, artinya juga belajar tentang kemesiasan Yesus yang dijanjikan oleh Allah. Paulus yang pertama bernama Saulus sebelum mengalami pertobatan, dia juga menjadi ahli Taurat. Dia yang memberikan pengajaran tentang ahli Taurat dan kitab suci agama Yahudi. Di dalam kebenciannya yang ia lakukan, mengancam sampai menganiaya dengan kehendak menghabisi semua pengikut Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan di dalam kitab Taurat dan kitab suci agama Yahudi tadi. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan kedua hari ini mengisahkan tentang kesaksian Paulus setelah mengenal Yesus yang dibencinya. Kisah tentang Saulus yang semula geting kemudian nyanding kepada Yesus dan berubah nama menjadi Paulus. Surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12-20 memberikan kesaksian kepada kita tentang kisah Paulus yang geting nyanding demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini
kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tampak, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian kesaksian di dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama. Anggota keluarga Allah, kisah kesaksian yang dinyatakan Rasul Paulus saat ia sudah menjadi pemimpin rohani di dalam Yesus Kristus. Paulus menjadi bapa rohani bagi banyak jemaat hasil pekabaran Injil yang dilakukannya. Selain itu, Paulus juga menjadi bapa rohani khususnya terhadap orang-orang yang kemudian diperintahkannya untuk memimpin suatu jemaat, seperti yang ditujukan kepada Timotius sebagai anak rohani Paulus secara khusus yang kemudian diperintahkan untuk menggembalakan, memimpin jemaat di Korintus. Anggota keluarga Allah, sebagai pemimpin sekaligus bapa rohani, Rasul Paulus tidak pernah menutup-nutupi kisah masa lalunya, di mana ia memang sangat membenci Yesus. Selalu ia mengejek, menghina, dan bahkan menganiaya para pengikut Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya cerita masa lalu dari Saulus sebelum berubah menjadi Paulus ketika membenci Yesus dan kemudian berubah menjadi Paulus yang kemudian nyanding kepada Yesus dengan penuh semangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, memberikan pembinaan bagi umat yang menerima Yesus Kristus hasil pemberitaan Injil yang dilakukannya. Keting nyanding itu yang dilakukan Paulus. Tetapi lebih dari itu yang bisa kita pelajari, bagaimana Paulus kemudian bisa nyanding dan punya semangat dengan sungguh ketika mengikut Yesus Kristus dan mengakui Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi dunia. Paulus menyatakan di dalam ayat ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan,
yaitu di luar iman. Paulus memang telah belajar tentang kemesiasan yang dijanjikan di dalam hukum Taurat dan kitab suci agama Yahudi. Tetapi pada waktu itu yang dipelajarinya hanya sekedar menjadi pengetahuan. Namun saat pengetahuan tadi sudah merasuk di dalam hati, dan yang merasukkan itu adalah kasih Kristus. Merasuk di dalam hati lewat kasih Kristus yang diterimanya, Saulus berubah menjadi Paulus. Yang semula membenci, yang semula gedeng, kemudian nyanding menjadi Rasul Kristus Yesus. Dari Saulus menjadi Paulus yang mengasihi. Anggota keluarga Allah, kita ingat kisah Saulus yang diubahkan saat perjalanan menuju ke Damsyik untuk menganiaya pengikut Kristus di Damsyik. Di dalam perjalanan itu, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam wujud sinar yang membutakan matanya, yang membuat mata Saulus menjadi buta, dan wujud suara yang menyatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari penampakan itu, Saulus kemudian dibimbing, dikasihi oleh Yesus Kristus lewat bimbingan petunjuk di mana Saulus harus masuk di kota di depannya dan kemudian akan menemui seorang bernama Ananias. Ketika Saulus mengikuti apa yang dilakukan Sang Ananias, apa yang diperintahkan Ananias, dia akan bisa melihat kembali dan dia akan menjadi Rasul Kristus Yesus. Hal inilah yang dirasakan Saulus. Dia menerima kasih karunia yang diberikan Allah lewat Yesus Kristus. Saulus diproses di dalam perubahan, dan ketika bisa melihat lagi, Saulus kemudian nyanding kepada Yesus Kristus menjadi alat pekabaran Injilnya. Paulus merasakan dan membayangkan pribadi yang semula sangat ia benci, mengapa ia mengasihi. Pribadi yang sangat ia benci, sampai para pengikutnya hendak dihabiskan, mengapa justru memberikan tuntunan dan memberikan keselamatan. Ayat 14 memberikan catatan kepada kita demikian. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Anggota keluarga Allah, kasih di dalam bahasa Yunani disebut dengan gracia. Paulus merasakan gracia. Paulus merasakan kasih karunia. Dan gracia itu, kasih karunia itu yang kemudian menumbuhkan gratitude di dalam diri Paulus. Gratitude berarti hati dan hidup yang penuh dengan syukur. Syukur yang diwujudkan Paulus di dalam pemberitaan Injil. Pembinaan iman bagi orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan di dalam melakukan ketaatan penuh pada kehendak Kristus. Itulah yang sedang diajarkan Paulus dan diteladankannya kepada Timotius, anak rohaninya yang kemudian diberi perintah untuk menggembalakan, membina iman jemaat di Korintus. Anggota keluarga Allah, belajar dari pengajaran dan teladan Paulus kepada Timotius. Bukan agar kita gedeng dahulu kepada Yesus supaya bisa nyanding seperti Paulus. Bukan. Tetapi sebagai anggota keluarga Allah,
Kalau kita mau terbuka, kita membuka hati, kita jujur, sebenarnya kita sudah menemukan, merasakan gracia. Kita sudah merasakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, sudah membasuh dosa kita, memberikan penghapusan dosa bagi hidup masing-masing anggota keluarga Allah, saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara semua. Selayaknya kita belajar seperti Paulus ketika menerima kasih karunia, menerima gracia, kita pun menyediakan diri untuk diubah. Hati kita tumbuh dengan gratitude atau syukur, hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan rasa sukacita karena menerima kasih karunia. Hingga kita pun hanya akan mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah saja. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah itu menjadi pemberitaan kita akan sukacita yang ada dalam diri kita dari Allah, yang kita terima di dalam Kristus, dan orang lain semakin mengenal tentang Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah yang merasakan gracia, kasih karunia dari Allah, dan kemudian hatinya terbuka untuk ditumbuhkan gratitude, ucapan syukur dari Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur kalau kita boleh belajar kepada Paulus, karena kita sudah menerima kasih karunia dari Allah, kita sudah menerima gracia dari Allah. Kita mestinya juga sama, bahkan lebih seperti Paulus, juga mempunyai gratitude. Kita selalu bersyukur dalam setiap kehidupan, mewujudkan kehidupan dalam kita nyanding kepada Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita. Kita menanggapi Sabda hari ini dengan bersama menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ 129, Tansah Bingah. Yos kita sestura harjo sinung kaabektan nyoto dene ala kang kuwasa nganggep putra mring kita para tansah bunga-bunga eti nunggelan Allah sarta ngambataning pepadang kang tukeng kasampurna yang mo agung reksa kita nuwalken sing pepaya senyosong lipuring priya nyantosaken pracaya para tansah bunga-bunga weti nunggelan Allah sarta ngambataning pepadang kang tukeng kasampurna yen kita ingkur pangeran neng ati wasumelan yen sumuyut ring Allah tinuwukening berkah para tansah bunga-bunga weti nunggelan Allah sarta ngambataning pepadang kang tukeng kasampurna yuk kita mersedyakti atre asemring Gusti Roh suci
Dimbelani kita lawan panggrehing dosa. Para tahan sabunga-bunga weti nunggelan Allah sarta ngambadalaning pepadang kang tugeng kasampurna. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah yang sudah menyatakan kasih karunia kepada kami, sehingga kami boleh menerima penghapusan dosa oleh anak domba Allah di dalam Kristus Yesus. Kami boleh menemukan kasih karunia, gracia dalam hidup kami yang sejati. Bolehlah kami belajar seperti Paulus, yang memang sebelumnya gedeng membenci kepada Engkau sebelum memahami betul karya penyelamatanmu. Namun tatkala Engkau ubahkan memahami karya penyelamatanmu menjadi nyanding, mewujudkan syukur dengan kehidupan, menuruti kehendak-Mu, memberitakan sukacita, kasih karunia yang diterima kepada siapapun. Engkau menolong kami anggota keluarga Allah menjalani hidup hari ini dalam mewujudkan syukur yang berlimpah di dalam kehidupan nyata. Melalui tutur, melalui angan, melalui sikap hidup, hati, dan perilaku kami. Kami boleh menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang menerima kasih karunia selalu diberkati oleh Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Bahkan tatkala kami anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi dengan segala kondisi kami, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit yang memang terjadi karena kondisi tubuh kami lemah, sakit penyakit yang menaun, sakit penyakit dampak COVID. Biarlah semua yang terjadi tetap kami rasakan ada bagian tambahan kasih karunia yang Engkau berikan, sehingga kami pun boleh menjadi anggota keluarga Allah yang sejati, selalu mewujudkan syukur melalui tutur, sikap, dan penerimaan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami di masa pendidikan ketika dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh karena suasana pandemi. Kasih setia-Mu ada, terlebih kalau mereka juga belajar, merasakan dan mengenal kasih karunia-Mu yang selalu Engkau berikan. Layakkan juga anak-anak kami belajar untuk bersyukur kepadamu. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Kami juga berdoa untuk wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Para medis dalam suasana pandemi menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Kasih setia-Mu, pengayoman-Mu, kebijaksanaan-Mu selalu Engkau tambahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam menjalani kehidupan di suasana pandemi. Biarlah semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan. Bersama-sama dengan masyarakat bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu, kasih karunia yang Engkau berikan di dalam penebusan Yesus Kristus, kami boleh meyakininya dan menyatakannya dengan penuh syukur. Ampuni dosa kesalahan kami sebagai anggota keluarga Allah. Seringkali mungkin kami mengabaikan kasih karunia-Mu, sehingga hidup kami tidak diliputi dengan syukur. Ampuni para pemimpin kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat kami, ketika menjalani kehidupan dengan dasar yang berbeda-beda, mungkin berbeda dengan kehendak-Mu juga. Ampuni mereka semua. Ampuni para medis di dalam menjalani tugas, mungkin ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami boleh menaikkan semuanya. Amin. Bersama sekarang melanjutkan kehidupan karena kita sudah menerima gracia kasih karunia dari Allah di dalam penebusan Kristus Yesus. Kita pun akan selalu menjalani hidup dengan penuh syukur, memberitakan berita sukacita kasih karunia dari Allah itu. Menerima berkat menjadi bekal kita menjalani hidup dengan syukur yang diperintahkan lewat Musa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.